Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Tarjo. Saya dosen dari STI Marabungu. Saya merupakan dosen mata kuliah metode penelitian administrasi dengan NIDN 108077301, mata kuliah metode penelitian administrasi dengan kode MPP 921 dengan bobot 3 SKS, di mana dalam pembelajaran metode penelitian administrasi ini menggunakan konsep DIA. Pertemuan pertama dalam proses pembelajaran yaitu menyampaikan RPS, di mana deskripsi dari mata kuliah metode penelitian administrasi ini merupakan mata kuliah yang mengkaji tentang metode penelitian yang berguna dalam memahami karakteristik karya ilmiah di perguruan tinggi. Nah, metode penelitian administrasi ini termasuk kategori mata kuliah praktikum karena mahasiswa nanti akan melakukan pengolahan data, salah satunya menggunakan aplikasi SPSS dengan bimbingan dosen. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah lanjutan dari mata kuliah sebelumnya, yaitu metode penelitian sosial. Dengan mempelajari di mata kuliah metode penelitian administrasi ini akan membahas beberapa konsep yang berkaitan dengan mata kuliah ini. Yang pertama adalah konsep dasar penelitian, yang kedua masalah dan penelitian, yang ketiga adalah kajian teori dan kerangka berpikir, yang keempat adalah hipotesis penelitian, yang kelima adalah variabel dan data. Sementara yang selanjutnya definisi operasional variabel dan teknik pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas, populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel, dan analisis data sesuai dengan data penelitiannya. Dalam unsur capaian pembelajaran ini adalah ada 3, yaitu kognitif, psikomotorik, dan afektif. Yaitu psikomotorik, memahami dan menghayati urgensi dari mata kuliah metode penelitian administrasi yang bertujuan untuk pemahaman terhadap materi pembelajaran dan sebagai usaha persiapan menyelesaikan tugas akhir. Sedangkan psikomotorik yakni mengambil dan mengintegrasikan, memperluas, mengembangkan pemahaman metodologi penelitian sebagai salah satu penentu keberhasilan studi. Afektif yakni memiliki sikap positif yang dapat melakukan penelitian untuk menghadapi tugas akhir, di mana dalam pembelajaran metode penelitian administrasi ini menggunakan konsep DIA, yaitu delivery, interaktif, dan assessment. Nah, di mana dalam penilaian maka ada 5 komponen dalam penilaian pembelajaran. Yang pertama tatap muka itu 15%. Yang kedua adalah perilaku 10%. Tugas, makalah, paper, dan lainnya adalah 20%. Sementara penilaian yang selanjutnya adalah ujian tengah semester itu 15% dan ujian akhir 40%. Metode penelitian yang pertama tadi menyampaikan RPS atau tentang metode penelitian administrasi. Yang pertemuan yang kedua adalah menjelaskan pengertian konsep dasar penelitian. Selanjutnya yang ketiga menjelaskan tentang masalah dan judul penelitian.
Yang keempat, menjelaskan kajian teori dan kerangka berpikir. Pertemuan kelima mampu menjelaskan tentang hipotesis penelitian. Yang keenam adalah menjelaskan tentang variabel dan data. Yang ketujuh, mampu menjelaskan definisi operasional. Dan kedelapan, akan menjelaskan tentang pengumpulan data. Nah, dalam pengumpulan data nanti, mahasiswa akan dibimbing dengan pembuatan kuesioner sebagai alat pengumpul data dalam penelitian kuantitatif. Di samping itu juga, dalam pembelajaran metode penelitian administrasi ini, karena merupakan mata kuliah lanjutan, maka setelah dilakukan UTS, ujian tengah semester, selanjutnya akan melakukan praktik mengolah data, yaitu menggunakan salah satu aplikasi statistik, yaitu aplikasi SPSS, sehingga mahasiswa lebih siap dan lebih mampu untuk melakukan pengolahan data dengan sendirinya. Nah, pada pengolahan data akan disampaikan tentang pengenalan aplikasi statistik itu sendiri. Pengolahan data statistik. Jadi pengolahan data statistik di sini merupakan salah satu aplikasi yang digunakan di dalam penelitian kuantitatif. Aplikasi statistik ini akan mempermudah bagi calon peneliti dalam melakukan pengolahan data. Nah, aplikasi ini terdiri dari beberapa contoh gambar yang ada di sini. Jadi aplikasi, jika kita lakukan pengoperasian dalam aplikasi statistik yaitu SPSS, maka muncul tampilannya seperti pada layar ini. Dan di bagian data view ini merupakan tempat untuk memasukkan data-data yang didapatkan dari tabulasi data yang sebelumnya sudah dilakukan di bagian Excel. Jadi data-data nanti akan dimasukkan ke dalam data view sini, semuanya akan dilakukan pengolahan data dengan kriteria dan sesuai dengan variabel penelitian. Sementara yang selanjutnya untuk variabel view. Nah, variabel view ini akan digunakan untuk mendeskripsikan tentang variabel-variabel yang diteliti. Variabel-variabel yang diteliti sesuai dengan variabelnya, maka akan diberikan kode-kode sesuai dengan data-data yang dimiliki oleh peneliti. Nah, jadi data sebelum dimasukkan ke dalam aplikasi SPSS, maka akan dimasukkan ataupun di-input terlebih dahulu dalam format Excel, sehingga akan mempermudah bagi peneliti untuk mengolah data. Jadi bisa di copy pastekan ataupun diimpor ke dalam aplikasi SPSS. Nah, data-data yang diolah tadi sudah disebutkan di awal melalui data view, jadi data dari Excel atau sebagai alat entry data, sementara yang variabel view adalah untuk mendefinisikan variabel-variabel yang diteliti. Nah, seperti tampilan di sini ada name, itu akan digunakan untuk memberikan nama variabel yang diteliti. Jadi mulai dari nama variabel penelitiannya dan juga ada deskripsi responden, maka akan
diberikan ataupun dimasukkan ke dalam kolom name yang ada di sini. Selanjutnya, untuk tipe dalam pengolahan data akan dilakukan dengan yang datanya berupa huruf akan diberikan kode string, dan data yang berupa angka maka dipilih tipenya adalah numerik. Sementara untuk width atau kolom, jumlah kolom ataupun karakter yang ada ini nanti akan ditentukan berapa lebar atau berapa banyak karakter huruf yang bisa dituliskan di dalam aplikasi statistik. Sementara yang desimal, nah bagian desimal ini untuk memberikan ataupun angka, berapa banyak angka di belakang koma atau di belakang nolnya itu. Jadi berapa banyak angka yang ada di belakang koma. Sementara untuk kolom ini berapa lebar karakter nama untuk memberikan nama variabel indikator yang digunakan di dalam penelitian. Nah, yang selanjutnya tentang like di sini untuk mengatur tampilan apakah rata kanan, rata kiri ataupun secara centering. Nah, terakhir di bagian measure ataupun pengukuran di sini, peneliti bisa menggunakan ataupun memilih dengan tipe ataupun skala datanya itu interval atau rasio di dalam pengolahan data yang umumnya menggunakan skala ataupun scale. Jadi peneliti bisa melakukan pengaturan-pengaturan di menu-menu yang ada di aplikasi SPSS ini, dan nanti akan dilakukan pengolahan data pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Jadi pada pertemuan berikutnya akan ada praktik secara langsung, baik itu dalam pengolahan ataupun menguji validitas dan reliabilitas, dan juga menguji tentang uji asumsi klasik, dan juga pengolahan data ataupun analisis data untuk menguji pengaruh antar variabel. Baik itu menguji T ataupun uji F. Uji T itu merupakan pengaruh satu atau variabel X terhadap variabel Y atau secara parsial. Sementara untuk uji F merupakan uji secara simultan, yaitu seluruh variabel X yang digunakan dalam penelitian akan dihubungkan ataupun diuji pengaruhnya terhadap variabel Y. Pada pertemuan selanjutnya akan dilakukan praktik secara langsung dan bertemu kembali pada praktik olah data statistik. Nanti para mahasiswa akan dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi bagi mereka yang tidak memiliki laptop ataupun tidak memiliki laptop tersebut bisa mengikuti dan tidak akan ketinggalan materi yang ada, sehingga dalam praktiknya nanti akan bermanfaat dalam pengolahan data statistik untuk penelitian yang akan datang. Pada pertemuan selanjutnya akan melakukan pengolahan data statistik seperti pada video berikut ini. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menguji validitas dan reliabilitas. Apa validitas? Di samping uji juga harus tahu definisinya terlebih dahulu supaya lebih mudah memahaminya. Terus reliabilitas. Jangan ada yang salah ya, kemarin ada juga yang menyebut rehabilitas. Kalau tahu ya, rehabilitas. Padahal kalau berulang-ulang mereka ada juga yang penyebutannya itu salah. Jadi jangan ada yang salah penyebutannya. Nah, untuk yang uji validitas, ini boleh langsung di sini. Analyze, perintahnya analyze, terus korelat, bivariat, ya. Jadi analyze, korelat, bivariat. Lu catat perintahnya dulu. Analyze, correlate, correlated, correlate, bivariat. Ya. Analyze, correlate, bivariat. Ya. Bivariat. Ada di situ kalian ini. Terus kalau uji validitas maka per variabel. Ya, per variabel. Semua indikator di variabel X sampai totalnya diplot. X1 sampai di X1 nya, sampai total X1 nya. Mulai dari pertanyaan pertama sampai total X1 per variabel ya. Terus per variabel. Jadi B1 sampai total X1. Baru pindahkan ke kanan. Oke. Itulah hasil ataupun output tentang uji validitas. Tadi ada yang tahu tentang definisi validitas? Apa pengertian validitas? Ya. Ya. Apa itu validitas? Ya, uji apa itu? Kita sambil mengingat kembali definisi secara teori dan juga praktek secara langsung. Saya pikir nanti akan mempermudah untuk memahami uji validitas. Valid itu apa? Tepat, sahih, benar. Berarti alat ukur, kalau definisi secara buku ya, alat ukur yang mengukur sesuai dengan fungsinya. Nah, fungsinya tadi berarti instrumen dari variabel tadi sesuai dengan teori. Nah, dikatakan valid. Nah, ini harus ada memahami tentang ketentuannya. Apa ketentuan uji validitas? Ketentuannya Bang, uji validitas jadi harus tahu ketentuannya terlebih dahulu, ya. Uji validitas itu ketentuannya adalah jika R itu lebih besar atau kecil, lebih
besar atau lebih kecil? Kecil. Dari R tabel. Dan signifikansinya, kalau signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Kalau R itu akan lebih besar dari R tabel. Kalau signifikannya harus lebih kecil dari 0,05. Nah, di dalam ilmu sosial itu yang umum digunakan adalah 0,05. Tingkat kesalahannya itu 5%. Nah, jadi ketentuannya di sini semuanya. Jadi semuanya harus tahu ketentuannya terlebih dahulu. Ketentuannya ini sudah ketentuan baku. Jadi jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka dikatakan valid. Atau jika signifikansinya lebih kecil dari 0, itu bisa dikuasai dengan baik, saya pikir tidak ada kendala nanti ketika melakukan penelitian. Seperti uji validitas tadi kan definisinya tahu. Validitas itu adalah mengukur sesuai dengan fungsinya. Valid itu artinya benar, sahih, sah. Jadi seperti itu. Nah, kira-kira ada pertanyaan tentang uji validitas, baik cara mengujinya maupun cara membaca hasilnya. Silakan kalau ada pertanyaan. Pokoknya bebas untuk pertanyaan ini supaya benar-benar masing-masing nanti bisa menguasai dengan baik. Mana yang dirasakan ragu silakan ditanyakan. 0,05 itu kan ketentuan dalam penelitian ilmu sosial, biasanya tingkat kesalahannya itu 0,05%, ada yang 10% dan juga ada yang 15%. Tapi umumnya menggunakan 5%. 5% itu sama dengan 0,05. Nanti peneliti biasanya menggunakan ini. Jadi tingkat kesalahannya 0,05 atau 5%, berarti tingkat keyakinan ataupun kebenaran dari penelitian itu berarti 95%. Di data yang semakin kecil tingkat kesalahannya, semakin baik hasil penelitiannya. Kalau misalnya tingkat kesalahannya 50%, orang kan jadi ragu kan? Nah, antara benar dan tidak itu kan ragu jadinya. Tapi kalau hanya 5%, berarti tingkat kebenarannya itu 95%. Tetapi dalam penelitian kuantitatif, ya, itu kebenaran itu bersifat peluang, probabilitas. Jadi tidak mutlak, tapi bersifat peluang. Maka nanti digunakan untuk menguji hipotesis. Nah, yang lain kira-kira ada pertanyaan? Silakan. Rizky, ada pertanyaan? Silakan. Apa yang dari pola data tadi, terus penjelasan dan membaca outputnya, hasilnya. Jadi bisa di bagian total ya bacanya ya, di bagian total ini, bukan satu-satu, di bagian total. Ada yang di bagian paling bawah, ada yang paling ujung sebelah kanan bawahnya. Kalau yang baris pertama persen correlation itu namanya R hitung atau hitung statistik. Kalau yang di tabel tadi R tabel atau tabel statistik. Terus yang signifikan berarti ini tingkat signifikansinya, tingkat kesalahannya.
semuanya cuma 0,02 maka dapat dipastikan semua indikator dalam variabel itu pasti. Kalau sudah seperti ini, senang biasanya peneliti. Aman, datanya tidak akan ulang-ulang lagi, tidak akan ulang-ulang lagi. Karena kalau sudah valid, nanti bisa digunakan untuk menguji regresinya. Nanti bisa digunakan untuk uji selanjutnya. Jadi ini syarat pertama itu harus valid dan reliable. Nanti untuk variabel-variabel yang lainnya dilakukan dengan cara yang sama, ya. Misalnya untuk variabel X2 maka dilakukan dengan cara yang sama, prosesnya sama. Coba kalau misalnya untuk X2 boleh lihat, kita dapat yang ini dikembalikan dulu, yang ini dikembalikan ke posisi awal dulu, ya. Yang pertama tadi dikembalikan, baru selanjutnya untuk yang X2 mulai dari semua indikatornya sampai ke total. Tindakannya langsung oke. Nah, ini semuanya sama valid, semuanya valid. Kalau sudah seperti ini senang mengujinya, tenang, tidak akan